Halo Sobat Hukum, jumpa lagi masih di channel kita tercinta. Bisa nggak sih menuntut pasangan yang membatalkan perkawinan? Dan bagaimana hukum membatalkan perkawinan sepihak dari pihak keluarga laki-laki atau pihak keluarga perempuan mungkin, tanpa pemberitahuan dan permintaan maaf kepada pihak perempuan misalnya, dalam hal ini secara langsung ataupun tidak, tanpa alasan yang jelas, sedangkan pihak perempuan misalnya itu sudah mempersiapkan proses resepsi pernikahan berupa mungkin restoran ya, salon bridal dan undangan yang itu menyebabkan kerugian materi pada pihak perempuan tadi berupa DP gedung yang sudah dibayarkan, kemudian ada bridal, cetak undangan, tiket pesawat PP, keluarga-keluarga terdekat ya, keluarga besar yang diundang. Kemudian ada kerugian material juga, imaterial juga dari pihak perempuan adalah adanya rasa malu, rasa kehormatan yang diinjak-injak, dan terhadap keluarga besar dari kerabat-kerabat dekat yang turut diundang saat itu dalam acara pernikahan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dan kemudian akan dilaksanakan. Nah, poinnya, pertanyaannya adalah, bisakah calon yang membatalkan perkawinan itu kemudian dituntut ganti rugi? Kita akan jawab di video kali ini, guys. Jadi dalam prakteknya memang tidak sedikit janji kawin yang akhirnya kemudian tidak ditepati, diingkari, digombali. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa menganggap tidak menepati janji kawin atau membatalkan perkawinan adalah hal yang biasa, tapi tidak bagi pihak-pihak tertentu. Karena faktanya mengingkari janji kawin itu dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, perihal janji kawin ini dimuat dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi ketentuan pasal ini menerangkan bahwa janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain. Dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu 18 bulan terhitung dari pengumuman perkawinan itu. Jadi kalau kita rujuk ketentuan pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata ini, ada 3 hal yang dirumuskan di situ. Yang pertama adalah janji menikah tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Selain itu tidak pula menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji itu tadi. Jadi semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal ya. Kemudian yang kedua, akan tetapi jika pemberitahuan nikah telah diikuti oleh suatu pengumuman, maksudnya sudah diinformasikan ke khalayak ramai, sudah undangan dibagi-bagi, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Yang ketiga, masa kadaluarsa untuk menuntut ganti rugi itu adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan tadi. Itu guys poinnya. Jadi calon suami itu bisa dituntut apabila membatalkan perkawinan sepihak sebagaimana 3 rumusan pasal 58 KUH Perdata tadi ini. Mengingkari janji kawin dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini karena faktanya beberapa putusan pernah menyatakan itu, pernah jurisprudensi yang pernah terjadi. Ini misalnya dalam putusan Mahkamah Agung nomor 522 tahun 1994, MA itu menjatuhkan sejumlah hukuman kepada seorang pria yang berjanji menikahi dan bertunangan dengan seorang perempuan. Adanya janji kawin yang disampaikan oleh pihak laki-laki tadi ini membuat perempuan itu kemudian hamil. Nah, kehamilan inilah ternyata yang tidak diharapkan oleh si pria tadi. Jadi si pria tadi sebagai terdakwa itu kemudian memaksa calon pasangannya itu untuk menggugurkan kandungannya.
Nah, upaya paksa yang dibarengi dengan pukulan dan kemudian kekerasan ini, akhirnya Mahkamah Agung kemudian itu menghukum si laki-laki tadi dengan pidana menyerang kehormatan asusila, pencurian dengan kekerasan, dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ini contoh kasusnya yang kemudian bisa dijatuhkan hukuman karena membatalkan. Masih banyak contoh lain, ini hanya salah satu contoh saja. Semoga bermanfaat dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe.